Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yukhibu rajiyahu wa la yaruddu da'iyah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'du. Sahabat al-hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita melanjutkan kembali membahas kitab Ushul Tafsir atau Muqaddimah Tafsir karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang diberikan syarah oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah melanjutkan membahas tentang bagian awal yang dicatat oleh Syekhul Islam tentang proses bagaimana beliau menulis risalah tentang usul tafsir ini. Sampai kepada ungkapan beliau yaitu dalam nukilan bahwasanya beliau menyampaikan usul tafsir ini untuk menjelaskan tentang tafsir Al-Quran dan penjelasan tentang makna daripada Al-Quran. Yang kemudian disampaikan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin bahwa kedua ungkapan tersebut adalah ungkapan yang bermakna sama atau sebagai bentuk penjelasan tambahan. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan di sini, ya kalau saya tidak salah, kita sampai kepada fat tafsir ya. Ya. Fat tafsir huwa tafsirul lafzi faqat. Ya, sampai poin ini kemarin ya. Bahwa umumnya para ulama membuat istilah khusus tentang tafsir. Tafsir itu adalah tafsirul lafzi. Tafsir kata per kata. Dan ini awwalu ma yuqalu fit tafsir. Yang pertama kali muncul istilah tafsir adalah tafsirul lafzi. Tafsir kata per kata dari ayat yang ada di dalam Al-Quran. Itulah tafsir. Ka'ay yufassir al-kalimata kama zakaraha sahibul qamus. Menjelaskan makna kata di dalam ayat Al-Quran seperti yang dilakukan di dalam kamus. Ya, kalau kita melihat kamus, kata zahaba artinya ini ya. Kata qala artinya ini. Begitu juga di dalam tafsir Al-Quran yang disebut dengan tafsir kata per kata. Misal qaulihi ta'ala, kemudian beliau memberikan contoh dalam firman Allah Subhanahu wa taala, au ya'ti ba'du ayati rabbik yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u, dan seterusnya. Di sini beliau memberikan contoh tafsiruhal lafzi, tafsir secara lafal ayat tadi. Kalau maknanya secara umum, au ya'ti ba'du ayati rabbik, atau datang sebagian di antara ayat atau tanda kekuasaan dari Rabb kamu, yauma pada hari, ya'ti datang, ba'du ayati rabbik sebagian di antara tanda kekuasaan Rabbmu, maka pada saat itu tidak lagi bermanfaat, dan seterusnya. Tafsirul lafzi, kalau ditafsirkan secara lafal kata beliau, antaqula yauma ya'ti syai'un min ayati rabbika, hari di mana datang salah satu, syai'un sebagian, syai'un min ayatilah dari tanda-tanda kekuasaan Allah, ad-dalati 'alal qudrah, yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsirnya hanya menjelaskan makna kata per kata dari ayat tadi ya.
hari di mana datang sebagian dari ayat, yaitu tanda-tanda adalah yang menunjukkan alal qudrati atas kekuasaannya. Itu contohnya. Wal murad bihi, tapi yang dimaksud di sini ini penjelasan maknanya. Kalau tadi tafsir katanya itu. Penjelasan maknanya wal murad bihi tulu'us syamsi min maghribiha. Ketika matahari terbit dari arah barat. Nah, penjelasan yang dimaksud adalah matahari terbit dari barat, itu yang disebut dengan bayanul ma'na, penjelasan makna Al-Quran. Tapi kalau penjelasan lafalnya, ya hanya dijelaskan bentuk lafal yang ada di dalam Al-Quran saja. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, artinya datang sebagian dari ayat-ayat Allah. Yang dimaksud ayat Allah adalah alal qudrah, segala sesuatu yang menunjukkan kekuasaannya. Ya. Lalu apa yang dimaksudkan dengannya? Disinilah keluar yang disebut dengan bayanul makna, penjelasan maknanya. Wal murad bihi tulu'us syamsi min maghribiha, yang dimaksud adalah matahari terbit dari barat. Sekali lagi ini untuk menjelaskan perbedaan antara tafsir dengan bayanul makna, ya. Tafsir dengan penjelasan makna-makna Al-Quran. Tapi qad yahullu ahaduhuma mahallal akhar. Tapi dalam konteks moderat, kadang-kadang sebagian ulama memaksudkan dengan tafsir itu adalah bayanul makna. Kadang-kadang memaksudkan bayanul makna dengan tafsir. Tapi secara makna asal adalah ini. Kemudian jelaskan di sini fahuna shara farqun bainal ma'na al-lafzi. Di sini terlihat perbedaan, shara farqun baina al-ma'na al-lafzi, antara makna lafzi atau yang disebut dengan tafsir lafzi. Makna lafzi ay at-tafsir al-lafzi, awit tafsir atau disingkat dengan tafsir, wal ma'na alladhi yurad, dengan makna yang diinginkan dengan ayat tersebut. Jadi perbedaan antara tafsir dengan makna yang diinginkan oleh ayat tersebut. Walihada fal Quran fussira 'ala nahiyatain. Oleh sebab itu yang namanya Al-Quran itu ditafsirkan pada dua sisinya. Tafsiran lafziyan, tafsir secara lafal, mutabiqan lil lafzi faqat, intinya relevan dengan lafalnya saja, lafal ayatnya artinya begini. Wa tafsiran ma'nawiyan, dan tafsir yang kedua adalah tafsir secara makna, wa huwa ma yuradu bihi, yaitu yang diinginkan dengan ayat Al-Quran tadi. Seperti misalnya qauluhu ta'ala faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ini kan ada faqra'u ma tayassara minal Qur'an dan ada faqra'u ma tayassara minhu. Kita sekarang dalam konteks tafsir bukan faqra'u ma tayassara minhu, tapi apa? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah dari Al-Qur'an, kan begitu ya. Kalau tafsir secara lafal, faqra'u, ya bacalah ma tayassara, ayat apapun, ya. Ya. Ma tayassara minal Qur'an, dari Al-Qur'an. Tapi pendapat yang rajih dari para ulama bahwa yang dimaksud yuradu bitilkal ayat, yang dimaksudkan dengan ayat tersebut adalah suratul Fatihah. Ya, jadi sekali lagi yang dimaksud dengan faqra'u ma tayassara minal Qur'an itu dalil tentang kewajiban membaca Al-Quran di dalam sholat, dan itu hanya pada surat Al-Fatihah. Ma tayassara minal Quran, karena surat yang paling mudah bagi kaum muslimin seluruhnya. Ya, sebelum kita belajar surat yang lain, surat yang pertama kali kita belajar apa? Surat Al-Fatihah rata-rata itu. Maka digambarkan faqra'u ma tayassara minal Quran. Jadi tayassar itu surat yang memang Allah mudahkan bagi kita untuk menghafalnya, itu surat Al-Fatihah. Nanti berbeda tafsir dengan faqra'u ma tayassara minhu. Ya. Nanti bisa dibaca tafsirnya lagi. Tapi intinya begitu, ya. Intinya adalah ketika kita menafsirkan secara lafal, faqra'u, maka bacalah ma tayassara, yang mudah, minal Quran, dari Al-Quran. Itu tafsir secara
Tapi yang dimaksudkan dengannya adalah bacalah surat Al-Fatihah. Bisa dibedakan ya, beda antara tafsir lafaz dengan makna yang diinginkan. Nah, fal muhim yang penting, belum dibaca bagian akhirnya. Summa qad yatawafaqani. Ya, itu perbedaan antara tafsir lafal dengan apa yang diinginkan dengan ayat. Summa kemudian qad yatawafaqani, kadang-kadang dua-duanya sama yang dimaksud. Jadi tafsir lafalnya begitu, yang diinginkan ternyata juga nggak jauh dari itu. Waqad yakhtalifan, kadang-kadang bisa berbeda. Nah, contoh yang saya sebutkan tadi salah satu di antara yang kalau kita lihat hasilnya terlihat perbedaan antara faqra'u ma tayassara minal Qur'an, baca ayat yang mudah dengan membaca Al-Fatihah kan begitu ya. Kalau membaca yang mudah berarti kan kita boleh milih ayat apa saja. Tapi kalau baca Al-Fatihah berarti yang dibaca harus Al-Fatihah, dan memang Al-Fatihah itu adalah ayat yang mudah. Kembalinya begitu ya. Jadi kadang-kadang antara tafsir lafal dengan yang diinginkan sama, kadang-kadang antara tafsir lafal dengan yang diinginkan tidak sama. Ya. Contoh lain misalnya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Salah satu contoh lain ya. Beribadahlah kepada Allah sampai datang kepada kamu keyakinan. Kan gitu ya, tafsir lafaznya. Tapi umumnya ulama tafsir menafsirkan bahwa yang dimaksudkan dengan yakin di sini adalah al-maut, kematian. Jadi kita beribadah kepada Allah sampai mati. Ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Nah, arti yang diinginkan ini penting. Karena itu yang menjadi tujuan ayat. Jangan sampai kita menafsirkan secara lafal yang ternyata maksudnya bukan itu. Maka ini konteks terjebaknya sebagian kalangan sufi. Ya. Jadi beribadahlah kepada Allah sampai datang kepada kamu keyakinan. Kalau sudah yakin, nggak perlu ibadah lagi. Nah, karena yakin diterjemahkan hanya dengan tafsirul kalimah, ya, hanya dengan tafsir kalimat, sehingga akhirnya terjebak pada keyakinan yang salah. Kalau sudah yakin, sudah wajib. Jadi ibadah itu hanya wajib bagi mereka yang belum sampai kepada tahap keyakinan. Bahaya nggak? Bahaya banget ya. Bisa terjerumus kepada kekufuran, ya, kekafiran. Bukan hanya kesalahan tapi kekafiran, ya. Karena orang yang tidak sholat, tidak melaksanakan kewajiban, apalagi rukun Islam, dengan tidak meyakini kewajibannya, itu para ulama sepakat dia kafir. Tapi orang yang enggak sholat karena malas, masih ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Enggak sholat sama sekali ya, enggak sholat sama sekali, kecuali hanya sesekali saja karena malas, itu masih ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tapi kalau alasannya meyakini ketidakwajiban sholat, maka hukumnya kafir. Bahaya nggak? Bahaya ya. Jadi makanya itu antara tafsir dengan yang diinginkan dari ayat itu harus dipahami ya bersama-sama. Fal muhim yang penting, annana idza aradna, kalau kita menginginkan, anna ja'alal atfa, menjadikan atof. Ini masih menjelaskan ucapan Ibnu Taimiyah tadi ya. Anna ja'alal atfa, kalau kita ingin menjadikan sambungan kata dua kalimat dari Ibnu Taimiyah fi kalamil muallif, dalam ucapan muallif itu alat taksis, secara asal, la at-ta'kid wala taraduf, bukan untuk menguatkan ucapan ya, seperti pahamilah, mengertilah, itu kan untuk penekanan. Kalau tujuannya bukan untuk penekanan, wala taraduf, bukan hanya untuk menunjukkan bahwa keduanya itu sama, naqulu inna fahmal Qur'an, bahwa yang dimaksudkan dengan memahami Al-Qur'an yuridu bihi al-hikama wal asrar, maksudnya adalah segala bentuk hikmah, pelajaran, wal asrar, dan rahasia, allati yatadammanuha, yang terkandung di dalam ayat tersebut. Wa ma'rifatu tafsirihi, adapun yang dimaksud dengan tafsir
Mengetahui tafsirnya adalah makna lafzi fakat, makna lafalnya saja. Tapi penjelasan tentang kalimatul Quran, ya meskipun itu hanya tafsir lafzi, itu seringkali langsung dimasukkan di situ penjelasan yang merupakan makna yang diinginkan dengannya. Itu biasanya disebutkan demikian karena dikhawatirkan kalau nggak dijelaskan kata tersebut langsung dengan maksudnya, nanti orang yang belajar baru tahap dasar udah tersesat, ya kan? Nah, jadi ketika memang ada perbedaan yang mencolok antara makna lafal dengan yang diinginkan, itu harus dijelaskan. Ya, kalau yang itu bisa membawa bahaya. Tapi kalau sekadar hari di mana akan datang sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Ketika orang belum tahu yang dimaksud adalah matahari terbit dari barat, nggak jadi masalah pada saat itu. Ya, dia hanya tahu nanti akan datang. Tandanya itu apa? Kan tanda dari kekuasaan Allah itu kan banyak, ya kan? Ya, tanda-tanda kekuasaan Allah di akhir zaman itu juga banyak sekali, bukan hanya terbitnya matahari dari barat saja. Tidak akan berbahaya bagi orang yang memahaminya, maka tidak dijelaskan tujuannya nggak jadi masalah. Tapi kok kayak tadi misalnya, ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, hanya cuma karena keyakinan saja. Nanti untuk mengetahui tafsir nanti, ya kalau sudah belajar ilmu tafsirnya, wah bahaya banget, ya. Jadi makanya dalam kalimatul Quran sekalipun kadang-kadang tafsir lafal dengan lafal itu ditafsirkan langsung dengan maksudnya. Ketika memang konteksnya itu sangat penting, sangat berbahaya. Kalau seandainya dipahami secara lafal saja. Ya, nah kita dalam belajar kalimatul Quran kita akan dapatkan itu, ya. Kemudian selanjutnya wa ma'anihi ay ma'rifatul murad bihi. Dan yang dimaksudkan dengan makna-makna Al-Qur'an adalah mengenal al-murad yang dimaksudkan dengan ayat Al-Qur'an tersebut. Jadi intinya begitu ya. Jadi belajar ilmu usul tafsir ini adalah kaidah-kaidah yang membantu kita baik mengetahui tafsir lafalnya maupun makna yang diinginkan dengan Al-Quran. Bahkan penjelasan tentang keduanya ini, ya, perbedaan antara tafsir lafal dengan makna yang diinginkan itu bagian daripada usul tafsir. Itu sudah bagian dari apa? Dari usul tafsir. Inda ahli sunnah wal jamaah, menurut ahli sunnah wal jamaah. Jadi harus dibedakan antara tafsir lafal dengan tafsir yang diinginkan oleh ayat tersebut. Itu bagian penting dari usul tafsir. Ya. Kemudian selanjutnya wat tamyiz. Kaidah-kaidah tafsir juga perlu dipelajari wat tamyizi untuk bisa membedakan. Ini dalam tanda kurung baik terkait dengan mangkuli zalik tafsir secara riwayat. Mangkul itu tafsir secara riwayat, ya. Wa ma'qulihi dan tafsir secara logika sehat, ya. Ini dalam kurung, ya. Dalam kurung untuk bisa membedakan bainal haqqi antara yang benar wa anwa'il abatil dengan yang enggak benar. Antara yang hak dengan yang batil. Jadi di sini penulis mengisyaratkan bahwasanya tafsir dengan riwayat ada yang sahih dan ada yang enggak sahih. Tafsir dengan riwayat, ya. Ada yang sahih, ada yang enggak sahih. Tafsir dengan ra'yu, dengan pendapat juga ada yang sahih dengan ada yang tidak sahih. Kira-kira begitu, ya. Nah, kaidah-kaidah inilah yang perlu kita pelajari untuk bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Afadal muallifu, kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, penulis menyebutkan, penulis mengajarkan afada yufidu. Afada yufidu ini dalam bahasa Arab memberi faidah, tapi maknanya, ya, secara makna itu memberikan pelajaran atau memberitahu. Ufiduka, saya beritahu ya bahwa guru kita sudah datang, ya. Ufiduk di sini artinya ukhbiruka, u'alimuka. Di afada yufidu faidah. Karena faidah secara makna asli bahasa itu memang akhbaro yukhbiru. Makanya sering kita sebutkan
Faidah itu artinya pelajaran. Makanya kalau kita mau menafsirkan ke dalam bahasa Indonesia, ya, fawaid min darsi syekh artinya beberapa pelajaran dari apa yang disampaikan oleh syekh. Karena sering di antara kita langsung menerjemahkan beberapa faidah yang disampaikan. Ya sebenarnya nggak masalah, tapi secara bahasa Indonesia itu salah, karena faidah itu manfaat. Bagi yang udah, ya bahasa Indonesia faidah itu manfaat artinya. Nggak ada yang di luar itu. Ya, kalau faidah dalam bahasa Arab itu bisa manfaat, ya, bisa pelajaran. Bunga bank juga bisa ya. Fawaidul bunuk itu bunga bank. Jadi bahaya kalau semuanya diterjemahkan dengan faidah. Saya dapat faidah dari bank. Bahaya. Artinya bunga. Nah, ini hati-hati ya. Jadi afada yufidu secara makna itu artinya akhbaru yukhbir itu secara makna bahasa, memberitahukan. Jadi faidah itu bisa artinya juga pelajaran. Yustafadu min hadzal hadis, pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Kira-kira begitu. Kemudian kata Syekh, penulis memberitahukan kepada kita anna tafsirul Qur'ani nau'an. Tafsir Al-Qur'an itu ada dua. Naqliyun wa aqli. Tafsir naqli atau mangkul atau disebut juga tafsir dengan riwayat. Wa aqli dan tafsir dengan logika. Nanti kita akan jelaskan yang dimaksudkan dengan keduanya. Makanya beliau memberikan penegasan di sini, Syekh, walakin yajibu ayyakuna tafsirul aqliyyu, tetapi tafsir yang berdasarkan akal itu atau berdasarkan logika itu ghayra mukhalifin lit tafsirin naqli, tidak boleh bertentangan dengan tafsir riwayat. Li'anna tafsiran naqli, karena tafsir secara riwayat muqaddaman alaihi, posisinya lebih diprioritaskan dari tafsir secara logika. Tambah lagi kata beliau, wadzalika li'annal uqul, karena yang namanya logika yalhaquha, kadang-kadang bisa tersusupi oleh asyubuhatu wasyahawat, tersusupi syubhat atau tersusupi syahwat hawa nafsu, ma yuharrimuha, yang menghalangi logika tersebut al-wusula, untuk sampai ila ma'rifatil haqqi, mengenal kebenaran, bi khilafil manqul, berbeda dengan tafsir mangkul atau tafsir riwayat. Ya, jadi tafsir itu dua, tafsir riwayat dengan tafsir secara logika. Dan para ulama sering menjelaskan bahwa tafsir secara riwayat maupun logika itu pada setiap periode umat ini maknanya bisa berbeda-beda. Artinya posisinya bisa nggak sama. Kita berikan contoh secara lugas begini. Misalnya di masa kehidupan para sahabat. Di masa kehidupan para sahabat yang namanya tafsir riwayat itu adalah mana qalas sahabah anin nabi, semua yang dinukil sahabat dari Nabi min asbabin nuzul, baik itu terkait dengan asbab nuzul Al-Quran gitu ya, maupun yang dinukil dari Nabi tentang tafsir ayah bil ayat. Nabi kadang-kadang menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lain. Itu banyak kan contoh-contohnya ya. Ya, tasbih zulum yang ditafsirkan dengan kemusyrikan. Kezaliman yang kadang-kadang ditafsirkan dengan kemusyrikan. Kemudian juga al-fitnah yang bisa berarti kekafiran. Itu ada tafsirnya di dalam hadis. Atau tentang Israiliyat. Jadi semua yang dinukil para sahabat dari Nabi, baik itu asbabun nuzul, tafsir ayat dengan ayat, maupun kisah Israiliyat yang diceritakan oleh Nabi. Israil artinya kisah Bani Israel yang ada kaitannya dengan Al-Quran. Nanti ada bahasanya sendiri. Ya, nanti ada bahasanya, nggak saya bahas di sini. Itu semuanya di masa sahabat disebut dengan tafsir riwayat atau tafsir an-naqli. Adapun kemudian yang dipahami oleh para sahabat
yang dipahami oleh para sahabat. Tentunya para sahabat memahaminya ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Berdasarkan konteks yang diajarkan oleh Nabi secara langsung maupun secara nggak langsung. Secara langsung bisa saja Nabi mengabarkan tapi tidak teriwayatkan kepada kita. Atau berdasarkan apa yang diamalkan Nabi dari ayat tersebut dan para sahabat memahaminya. Maka muncullah tafsir para sahabat. Nah, tafsir para sahabat pada masa itu tafsir birra'i. Ya. Tafsir birra'i atau tafsir berdasarkan pendapat para sahabat. Maka banyak nukilan dari Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini artinya ini, ayat ini artinya ini, ayat ini artinya ini. Tafsir Ibnu Abbas misalnya ya ayyuhalladzina amanu ya ayuhan nasu ubudu, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi dan seterusnya, ya. Kata u'budu artinya wahidu. Beribadahlah kepada Allah, kata Ibnu Abbas artinya bertauhidlah kepada Allah. Ini tafsir Ibnu Abbas. Wa huwa tafsirun birra'i. Itu tafsir berdasarkan ra'yi. Ketika itu dilihat dalam konteks apa? Di zaman sahabat. Tapi ketika para tabi'in mengajarkan tafsir, para tabi'in melakukan tafsir, semua yang dinukil dari Nabi riwayat dan semua yang dinukil dari para sahabat juga riwayat. Sama sini ya. Jadi ketika para tabi'in mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan begini, itu riwayat. Riwayat dari Ibnu Abbas, bukan tafsir birra'i lagi. Tafsir berdasarkan riwayat. Ya. Begitu juga yang datang setelah tabi'in. Apa yang ditafsirkan oleh Imam Mujahid misalnya. Ya, Imam Mujahid, murid dari Ibnu Abbas. Kita kalau sekarang membaca tafsir Al-Quran lalu kita sebutkan Imam Mujahid berkata, itu ra'yi atau riwayat? Riwayat bagi kita. Ya, jadi riwayat antara ra'yi dan riwayat itu di setiap zaman konotasinya bisa berbeda. Jadi oleh sebab itu tafsiran para sahabat bagi kita semua itu adalah tafsir riwayat. Dan itu adalah tafsir yang paling selamat di antara semua tafsir setelah tafsir ayat bil ayat dan tafsir ayat bil hadis. Setelah tafsir ayat dengan ayat dan ayat dengan hadis, maka yang paling selamat dari tafsir yang ada adalah tafsir para sahabat. Karena mereka adalah orang-orang yang paling mengenal tentang Al-Quran dan para sahabat nggak mau menafsirkan ayat hanya dengan ra'yu semata-mata. Hanya dengan ra'yu semata-mata. Kalau ada pendapat mereka, itu adalah penafsiran yang benar dari apa yang dimaksudkan oleh ayat tersebut berdasarkan yang mereka ketahui. Ya, itu dibuktikan dari banyak riwayat di mana Abu Bakar ditanya tentang satu ayat, beliau hanya bisa nafsirkan separuhnya. Separuhnya lagi nggak ditafsirkan. Padahal itu bahasa Arab dan beliau pasti ngerti banget tentang bahasanya. Ya, nah kita baru belajar bahasa Arab kemarin sore aja ya. I'rab masih salah-salah aja udah jadi ahli tafsir ya. Abu Bakar nggak mau. Dan beliau mengatakan, langit mana yang akan bisa melindungi diriku? Bumi mana yang bisa aku jadikan tempat berpijak kalau aku mengatakan sesuatu terhadap ayat Allah tanpa ilmu, kan gitu ya. Jadi ini bukti bahwasanya para sahabat nggak mungkin menafsirkan hanya dengan ra'yul mujarrad. Maka ra'yu para sahabat ini memang betul-betul tafsir murni dari Al-Quran yang dipahami oleh mereka dari penjelasan Nabi secara langsung maupun secara tidak langsung. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita kembali ya ke pembahasan bahwa tafsir itu ada dua, tafsir yang berdasarkan riwayat dan tafsir yang berdasarkan pendapat atau logika. Kemudian dijelaskan di sini, wa ma'a dzalika fa fil manquli syai'un minal batil. Meskipun tafsir riwayat itu didahulukan, tapi tafsir riwayat juga kadang-kadang memuat kebatilan. Jadi tafsir riwayat dari para ulama salaf dulu, yang dinukil dari para sahabat tabi'in, ya, itu kalaupun ada di antaranya kebatilan, maka kebatilan itu di antaranya berasal dari
riwayat Israiliyat yang memang Nabi sendiri itu menegaskan haditsu an Bani Israil wala haraj. Riwayat dari Bani Israil silahkan diceritakan nggak apa-apa. Tapi tidak boleh diyakinin itu benar dan tidak boleh diyakini itu salah. Tapi boleh diceritakan. Itu memang hadis-hadisnya jelas tentang hal itu. Ya, Nabi menceritakan juga sebagian kisah Israiliyat. Ya. Dan para sahabat juga banyak menukil riwayat Israiliyat. Maka dalam konteks ini bisa saja sebagian di antara kisah Israiliyat itu tidak benar. Maka nanti ada pembahasannya, bukan di sini. Nanti akan kita bahas sendiri. Tapi ini sebagai konteks awalan saja, bahwa tafsir riwayat juga bisa saja mengandung kebatilan. Di antaranya tafsir kisah atau cerita-cerita Israiliyat kisah yang dinukil dari ahli kitab. Jadi antum kalau membahas tentang Luqmanul Hakim, ya, tentang Luqmanul Hakim di dalam Al-Quran, di dalam tafsir, itu nanti ada sebagian di antara kisahnya yang merupakan kisah Israeli, dicari di dalam hadis nggak ada, ya. Cari penjelasannya secara sahih yang merupakan pembenaran dari Nabi nggak ada, tapi kisah-kisahnya ada di dalam tafsir. Sebagian di antara tambahannya. Di dalam kisah Yusuf juga ada tambahan-tambahan. Ya, jadi setiap penjelasan tentang kisah di dalam Al-Quran, kisah siapa saja itu selalu ada tambah-tambahan, kecuali kisah yang terjadi di zaman Nabi. Ya, kalau kisah yang terjadi di zaman Nabi yang ada di dalam Al-Quran, yang diceritakan di dalam Al-Quran itu tentunya tidak mungkin ada Israiliyat. Tapi di luar itu kisah para Nabi sebelumnya. Kisah Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf dengan Zulaikha, Sulaiman dengan Ratu Bilqis dan lain sebagainya, itu ada Israiliyat di dalamnya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian selanjutnya di sini dikatakan fafihi Israiliyat katsira, di dalamnya ada banyak Israiliyat. Udkhilat fit tafsir, yang dimasukkan ke dalam tafsir. Wa fihi ahadits maudhu'ah wa dha'ifah. Kemudian ada juga hadis-hadis maudhu' dan dhaif. Ini mengacu kepada tafsir riwayat minal mutaakhirin. Jadi tafsir riwayatnya dibagi dua. Riwayat mutaqaddimin atau riwayat para ulama salaf. Tafsir riwayat para ulama salaf itu yang dikhawatirkan hanya satu, yaitu Israiliyat saja. Karena itu sudah diwanti-wanti oleh Nabi. Selain daripada itu enggak. Tapi kalau tafsir mutaakhirin, ya, tafsir yang ditulis setelah zaman para ulama salaf, meskipun mereka menukil sabda Nabi, menukil ucapan Ibnu Abbas, Imam Mujahid dan lain-lain, tetapi masih dikhawatirkan adanya riwayat-riwayat lemah dan palsu. Lagi ya, meskipun riwayat, kebanyakan yang palsu itu kalau sudah berkaitan dengan fadhailus suwar, keutamaan surat, itu banyak hadis-hadis palsunya. Ya, jadi riwayat-riwayat yang palsu dalam tafsir riwayat itu kebanyakan itu tentang apa? Fadilah, keutamaan surat. Yang memang bagi kita tidak terlalu penting. Ya. Karena keutamaan itu hanya menjelaskan tentang keutamaan surat tertentu saja. Dengan atau tanpa keutamaan tersebut kita tetap akan membaca Al-Quran kan begitu ya. Karena nggak usah ada keutamaan tersebut, baca Al-Quran aja udah penuh dengan keutamaan. Ya. Ya. Jadi konteksnya seperti itu. Kita kembali ya. Jadi yang dimaksudkan oleh Syekh adanya hadis-hadis palsu dan lemah itu dalam kitab-kitab tafsir mutaakhirin. Mutaakhirin ini adalah khalaf, generasi setelah as-salaf. Ya, ini nggak peduli ya. Tafsir itu tafsir kecil maupun tafsir besar, ya. Sekelas tafsir Al-Qurtubi, At-Tabari, ya, juga masih mengandung hadis-hadis yang lemah dan palsu. Ya, yang tentunya penulis dari kitab ini tidak bermaksud ya untuk sengaja menyampaikan hadis-hadis tersebut. Tapi li fushui hadhi al-hadis, karena hadis ini udah begitu menyebar di dunia tafsir sehingga tanpa sengaja dimasukkan ke dalamnya. Kan begitu ya. Jadi ulama-ulama yang paling anti dengan hadis palsu saja, dengan hadis dhaif, kadang-kadang masih meriwayatkan hadis dhaif, kan gitu ya. Contohnya kita Al-Kabair.
Siapa yang nulis Al-Kabair? Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi ini ulama yang paling banyak menjelaskan dia tentang tokoh-tokoh yang dianggap sebagai pemalsu hadis ini dan sebagainya. Ya. Karena beliau itu ulama ahli jarh wa ta'dil, Imam Az-Zahabi, ahli jarh wa ta'dil. Tapi di dalam kitab Al-Kabair juga ada hadis-hadis yang bahkan palsu, bahkan la asla lahu. Di antara yang jelas-jelas kepalsuannya itu dosa atau akibat yang didapatkan seseorang yang berzina. 10 di dunia dan 10 di akhirat. Ya. Jadi Imam Ibnul Jauzi pernah mengatakan tentang hadis ini, bukan dalam rangka mengkritisi kitab ini enggak, tapi pernah mengkritisi hadis ini di tempat yang lain. Barang siapa yang mendapatkan hadis ini dalam satu kitab, hendaknya dia membakar kitab tersebut. Wah, waduh bahaya, kita harus bakar kitab Al-Kabair. Jadi konteksnya itu saking jelasnya kepalsuan hadis tersebut ya. Jadi, kalau kamu dapatkan. Al-Imam Az-Zahabi itu yang banyak menjelaskan tentang kepalsuan hadis. Ternyata dalam kitabnya sendiri kecolongan ada. Tidak terkecuali Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim dan imam-imam mulia lain yang mereka juga demikian. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kalau ada dalam tafsir At-Tabari, kalau ada hadis yang dinilai dhaif atau palsu, itu tidak menunjukkan keburukan dari kitab ini. Ya, kali lagi gitu ya. Karena beliau bukan dalam wilayah orang yang sudah mengetahui tentang kelemahan dan kepalsuan hadis tersebut, tapi baru diketahui berdasarkan penelitian ulama-ulama lain. Ya, kita kembali kepada pembahasan. Fahtajal insanu ila ayya'rifa, maka setiap manusia, maksud manusia di sini orang yang belajar tafsir, itu butuh ila ayya'rifa, mengetahui ma yumayyizu bainal haqqi, kaidah-kaidah yang membedakan antara hak wa anwa'il batil dan yang batil. Jadi ini sudah merupakan kaidah. Jadi kalau kita belajar tafsir riwayat juga harus diteliti riwayatnya benar atau enggak. Nah, kalau berdasarkan logika atau penjelasan, kita harus perhatikan apakah logika itu sesuai dengan tafsir yang benar atau tidak. Jadi nanti akan dijelaskan lagi di bagian sebelahnya ini, langsung menjelaskan lagi tentang itu ya, secara khusus. Wa qauluhu, kemudian arti ucapan dari Syekh, wa tanbih, dan juga penjelasan. Kalau di atas kita bayar wa tabayyun ya. Di sini tanbih ya. Betul ya? Di sana tabayyun, di sini tanbih. Ini harus kita teliti ini. Mana yang lebih benar. Meskipun maknanya sama ya. Serta penjelasan atau pencerahan alat dalilil fasil, yang menunjukkan benang merah bainal aqawil, antara pendapat-pendapat tadi. Ad-dalil itu dalil, al-fasil yang memisahkan antara yang benar dengan yang enggak, panjang ya. Kalau bahasa kitanya benang merah itu kan, benang merah itu yang memisahkan kanan dengan kiri ya. Antara hitam dengan putih ya. Nah, jadi dengan belajar kaidah ini kita akan mengetahui benang merah antara yang benar dengan yang enggak benar. Sawa'un kana dalil, baik yang dimaksud dengan dalil di sini naqliyan, dalil riwayat, atau aqliyan atau logika. Li'annahu, karena yajibu an na'tabirad dalil al-aqli, kita harus memandang dalil logika fil Quran, di dalam Al-Quran itu sebagai dalil, malam yukhalifil mangqula ya, malam yukhalifil mangqula, selama tidak bertentangan dengan dalil riwayat. Nanti penjelasan lebih dalamnya sesudah ini. Wa illa fal aqlu, karena tidak diragukan lagi akal itu, la syakka anna lahu madkhalan kabiran fi fahmil Quran, bahwa akal itu tetap punya porsi besar dalam memahami
Al-Quran. Jadi kalau ada orang mengatakan menafsirkan Al-Quran nggak boleh dengan logika secara mutlak, ya nggak bisa Al-Quran ditafsirkan tanpa logika. Sedangkan untuk membedakan antara dalil yang benar dengan enggak, hadis sahih dengan tidak, kita perlu akal nggak? Perlu, ya. Akal kita itu untuk membaca penjelasan para ulama tentang hadis itu, sanadnya, matanya. Gimana kita memahaminya kalau nggak pakai akal, ya? Nah, kemudian juga untuk memilah-milah, nanti ada di bawah sini, untuk memilah-milah pendapat yang ada dari riwayat. Kan ini tafsir riwayatnya banyak, ya. Kemudian mana di antara riwayat-riwayat tersebut yang paling tepat dengan makna ayat tersebut, itu dibutuhkan juga logika. Nanti kita akan bahas setelah ini, ya. Jadi logika itu punya peran penting dalam memahami. Yang dilarang adalah ar-ra'yul mujarrad, semata-mata logika, atau logika yang bertentangan dengan dalil. Jadi ada dua, ya. Jadi ar-ra'yul mujarrad, semata-mata logika, atau logika yang bertentangan dengan riwayat. Karena dua hal itu berbeda, meskipun ujungnya sama. Logika yang bertentangan dengan riwayat, meskipun dia menggunakan logika sehat, caranya udah tepat, nggak sembarangan logika. Tapi tiba-tiba hasil tafsirnya bertentangan dengan riwayat, tetap itu. Kalau logika semata-mata, itu hanya orang yang baca ayat, bahasa Arabnya apa, ditafsirkan sendiri. Ya, nggak memperhatikan riwayat, nggak memperhatikan penjelasan para ulama al-mutaqaddimin. Maknanya ini, artinya ini. Itu ar-ra'yu al-mujarrad. Tapi ketika orang menggunakan ra'yu dengan menimbang riwayat-riwayat yang ada, lalu dia simpulkan mana yang dianggap paling benar berdasarkan ijtihad dia sebagai ulama, maka itu bukan ar-ra'yul mujarrad, bukan semata-mata ra'yu atau logika. Tapi logika yang sebenarnya bangunannya adalah dalil juga. Ya, jadi bisa dipahami di sini, ya. Jadi ada banyak karena ayat apa sabda Nabi yang berbunyi begitu. Man qala fil Qur'an bi ra'yihi falyataba'a maq'adahu minal. Orang yang menafsirkan Al-Qur'an semata-mata dengan ra'yunya, itu di Muqaddimah Ibnu Katsir disebutkan. Maka siap-siaplah dia masuk ke dalam neraka. Bahkan kalaupun benar, dia tetap dianggap salah. Allahul muwaffiq. Selanjutnya, walihada ya'muruna azza wa jalla bitafakkur. Itulah sebabnya Allah menyuruh kita berfikir fi katsirin min ayatil Qur'an, dalam banyak ayat Al-Qur'an. Bal inna tadabbura, bahkan yang dimaksud dengan tadabbur, merenungi dalam firman Allah, liyadabbaru ayati, hendaknya mereka merenungi ayat-ayatnya, yadkhulu fihi al-ma'na al-aqli, termasuk di dalamnya adalah pemahaman logika, alladzi yudrikuhul insan bi aqlihi, yang bisa capai oleh manusia dengan akalnya. Jadi untuk merenungi ayat, kita juga perlu logika. Ya, contoh sederhana aja, kita nggak usah jauh-jauh, ya. Inna fi khalaqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, ayat itu bicara tentang keajaiban, ya. Bagaimana penciptaan langit dan bumi dan sebagainya. Sambil kita memandangi, kan begitu kan kalau Nabi dalam beberapa riwayat, ya, beliau keluar dari rumah memandangi, baru kemudian beliau melakukan sholat malam. Dalam beberapa riwayat begitu. Nah, ketika kita memandang, kita lihat, oh, begitu hebatnya bintang ke bintang, ya, kadang-kadang di sana, kadang di sini, kadang-kadang sendiri, kadang berkelompok, ya. Itu kan pemahaman logika kita terhadap ayat dan tanda-tanda kekuasaan Allah. Ayatnya ada dalam Al-Quran. Kita disuruh merenungi. Ketika kita merenungi, kita menggunakan logika. Luar biasa, ya. Kita bisa bayangkan kalau bumi ini gelap sepanjang hari, ya, yang udah terang aja kadang-kadang masih selimutan, terus masih malas-malas, ya, kan, ya. Kalau dalam bahasa Al-Quran kan begitu, ya, dijadikan, ya, tidur itu sebagai pakaian kita, kan gitu, ya. Kegelapan malam itu sebagai pakaian yang menyelimuti kita. Kita bisa bayangin kalau gelap terus-menerus, ya. Ya, kadang udah terang aja masih males. Masih belum terang benar, tidur dulu. Kalau seluruhnya gelap, bisa kita bayangkan. Ini salah satu bentuk penalaran terhadap
berputarnya siang dan pentingnya perputaran siang dan malam. Ya, dan itu semuanya kita pahami dengan logika. Wallahu a'lam bishawab. Dilanjutkan atau sudah dulu? Sudah dulu. Ini sedikit ya. Dilanjutkan, saya bacakan matanya dulu aja ya. Saya bacakan matan sesudahnya. Matan sesudahnya dengan penjelasan ringkas saja. Nanti penjelasan sarahnya kita baca insyaallah. Fa innal kutuba, sesungguhnya buku-buku, kitab-kitab al-musannafata yang disusun fit tafsir, dalam ilmu tafsir, masyhunatun bil ghassi was samin, itu penuh berisi ghas dan samin. Ghas itu kalau binatang itu kurus, kurang gizi. Orang yang kurus kurang gizi itu ghas ya. Kalau samin itu gemuk ya, bergizi ya. Iya, berlemak ya. Kalau kita untuk ukuran binatang itu bagus, semakin berlemak semakin bagus. Kalau manusia enggak ya. Kalau binatang semakin gemuk semakin berlemak bagus. Kalau yang jelek itu namanya ghas. Tapi ini istilah. Penuh dengan yang kurus dan yang gemuk, artinya penuh dengan hal-hal yang bagus, tapi juga hal-hal yang jelek. Ada riwayat-riwayat yang sahih, ada riwayat-riwayat yang ada pendapat-pendapat yang sahih, ada pendapat-pendapat yang salah. Itu memang kitab tafsir benar ya. Kalau yang belajar kitab tafsir secara mendalam akan tahu. Kalau kita belajar fikih nggak seberapa. Karena ada sedikit pendapat nyimpang aja kita langsung melihat, wah aneh banget ya pendapatnya. Kalau dalam tafsir itu biasa itu menyebut mendapatkan riwayat-riwayat yang aneh-aneh. Jadi penuh dengan apa? Dengan ghasli was samin. Penuh dengan yang baik dan buruk ya. Yang mutiara ya. Yang emas dan permata dengan yang kotoran ya, dan sampah belaka ya. Kalau kita terjemahan kayak gitu ya. Terjemahan dengan sajak ya. Iya. Artinya beda, tapi maknanya sama insyaallah ya. Wal ilmu, karena yang namanya ilmu itu ada dua. Imma naqlun musaddaqun an ma'sum. Yang namanya ilmu itu yang pertama riwayat yang sahih. Naqlun yaitu riwayat musaddaq yang bisa dipercaya, yang benar. An ma'sumin, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dimaksud ayat Al-Quran atau hadis Nabi yang sahih, dan termasuk juga ijma. Ijma itu termasuk naqlun musaddaqun an maksum. Ya. Jadi Quran, hadis sahih dan ijma itu yang termasuk naqlun musaddaq an maksum. Itu ilmu yang pertama. Wa imma, atau qaulun alaihi dalilun ma'lum, pendapat manusia tetapi berdasarkan dalil yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi nggak hanya dalam fikih ada pendapat, dalam tafsir Al-Quran juga bisa ada pendapat, tapi harus pendapat yang berdasarkan dalil dan istidlal yang benar. Selain itu, wa ma siwa hadza fa imma muzayyafun mardud. Selain daripada yang dua itu dalam ilmu tafsir itu, imma muzayyafun mardud, mungkin palsu dan tertolak. Yang dimaksudnya hadis-hadis, riwayat-riwayat. Wa imma mauqufun la yu'lamu annahu bahrajun wala manqut. Atau pendapat yang akhirnya kita tawakuf dalam tafsir Al-Quran, la yu'lamu annahu bahrajun wala manqut, karena nggak diketahui, nggak bisa dibedakan antara uang asli dengan uang palsu. Ya. Mangkut itu uang asli, bahraj itu uang palsu. Ya, jadi dalam tafsir Al-Quran banyak yang seperti itu, dan kebanyakan dari hal itu yang tidak layak tadi al-amal, tidak butuh untuk diamalkan. Seperti saya bilang tadi, hanya tentang keutamaan ayat, hanya tambahan penjelasan tentang kisah Nabi Yusuf gitu yang kita belum tahu. Ada yang unik loh dari kisah Yusuf, ternyata kayak gini. Pasti periksa, ternyata Israiliyat.
Benar atau nggak benar juga nggak ngaruh bagi, kan gitu ya. Itu kebanyakan. Ya, tidak bisa dibedakan antara uang yang asli dengan uang palsunya. Kira-kira begitu. Wallahul muwaffiq. Ya, ada pertanyaan? Ya, la haula wala quwwata illa billah. Ada yang mau ditanya? Silakan. Ini lini tengah sama sayap kiri. Ini harus disebut lini tengah, sayap kiri baru engah ya. Iya. Nah, ya. Itu yang boleh diyakini atau tidak. Ya. Kalau boleh diyakini itu benar gitu. Jadi nanti ada pembahasannya nanti. Ya, jadi sengaja saya tunda, tapi nggak jadi masalah ya, karena itu hal yang penting ya. Jadi nanti di dalam bahasannya disampaikan oleh Syekhul Islam dan dijelaskan lagi secara detail oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin bahwa al-Israiliyat itu nanti akan dipandang berdasarkan konteksnya. Asalnya kalau kita nggak tahu apa-apa ya, nggak usah dipercaya, nggak usah didustakan, nggak usah jangan dianggap sampah, tapi juga jangan dianggap benar. Tapi dalam konteks ilmiahnya nanti akan dilihat kalau dia itu bersesuaian, relevan dengan apa yang ada di dalam hadis sahih, di dalam dalil-dalil yang sahih. Oh, ternyata dalam dalil-dalil sahih ada juga penjelasan yang sama atau mirip dengan itu, maka kita benarkan. Pembenarannya adalah karena berdasarkan kesesuaian dengan riwayat. Kalau jelas-jelas ada dalil yang bertentangan, ya udah tolak. Mau konteksnya nanti ternyata kita yang salah, misalnya kita menolak gara-gara dalil yang kita gunakan ternyata justru dalil yang palsu, misalnya hadis yang dhaif. Tapi untuk sementara karena kita yakini dalilnya sahih, ini bertentangan dengan hadis, Israiliyatnya dibuang, disingkirkan dulu. Kita gunakan dalil. Nah, kalau nggak ada dalil maupun ayat yang menjelaskan benar atau enggak, ada suatu sekali tentang kisah begini. Di dalam hadis nggak diceritakan hal yang menyalahkan itu, yang membenarkan juga nggak ada. Ya udah, inilah yang boleh diceritakan. Boleh diceritakan. Jadi yang udah jelas bertentangan jangan diceritakan. Tapi yang jelas sahih, jelas boleh diceritakan. Nah, yang kita nggak tahu nih bertentangan atau enggak, karena nggak ada ayat atau hadis yang membantahnya. Sudah, ini boleh diceritakan. Cuman hukumnya tadi, jangan benar-benar dipercaya bahwa kita itu benar. Ya, biasanya ada kita nggak baca pun di dalam hadis itu para ulama menyebutkan dari siyaqul kalam saja kita langsung bisa nebak ini paling-paling Israiliyat. Ya. Yang biasa karena Israiliyat itu biasanya sedikit lebay. Ya. Israiliyat itu lebay ya. Kisahnya itu agak sedikit lebay. Tapi kalau sudah ada kisah Israiliyat yang misalnya yang mendiskreditkan Nabi Daud, kan ada ya. Israel yang mendiskreditkan Nabi Daud, seolah-olah kita jadi memandang Nabi Daud ini, waduh, apa orangnya, maaf, gila dengan seks, nggak beres dan lain sebagainya. Wah, itu jangan disampaikan kisah-kisah yang seperti itu, yang sampai seolah-olah menempatkan para nabi itu tidak pada posisinya sebagai manusia-manusia yang dimuliakan di sisi Allah. Nah, yang kayak gitu itu nggak usah diselidikin lah, ya. Udah menunjukkan kayak gitu, aneh, udah nggak usah dibaca, ya, nggak usah disampaikan. Ya. Ya. Ada yang lain? Iya. Oh enggak, Tabli Tabari itu khalaf, ulama khalaf. Iya, beliau toh. Jadi tafsir Tabari dengan tafsir Qurtubi, dua-duanya itu termasuk ulama mutaakhirin, bukan Al-Qurun As-Salasah. Ya. Cuman dia termasuk di antara ulama yang paling banyak yang paling awal lah mengumpulkan tafsir itu dengan riwayat-riwayat yang paling lengkap. Ibnu Jarir Tabari. Jadi Ibnu Katsir itu sendiri sebenarnya adalah ringkasan dari At-Tabari. Ya, jadi artinya apa yang ditulis oleh Ibnu Katsir kalau kita lihat urutan segala macamnya itu diyakini oleh para ulama itu sebagai ringkasan dari tafsir At-Tabari.
yang sudah diseleksi lebih ketat oleh Imam Ibnu Katsir. Karena Ibnu Katsir itu sezaman dengan Ibnu Qayyim dan yang lainnya. Nah, tapi Tabari maupun Al-Qurtubi sama-sama itu tetap tafsir ulama khalaf. Kalau kita mau tafsir yang betul-betul tafsir salaf, ya kita baca kitab Kutubus Shihah ya. Karena di dalam Sahih Bukhari juga banyak tafsir ya. Di dalam kitab-kitab hadis juga banyak tafsir Al-Qur'an. Itu tafsir salaf, terutama yang ada dalam Sahih Bukhari. Nabi biasanya langsung menuliskan tentang fikih beliau terhadap satu ayat di dalam judul sahihnya. Wallahul muwaffiq. Ya, ada yang lain? Tidak ada. Iya. Di bagian itu yang mau beli kitab Tabari itu perhatikan ya, jadi muhaqqaq atau tidak. Karena itu kitab paling lengkap sekaligus juga paling berbahaya bagi orang yang tidak betul-betul mengerti tafsir. Jadi kalaupun suatu saat sampai kepada tahap antum sudah harus baca gitu, yang muhaqqaq, kemudian juga yang sudah ditakhrij hadis-hadisnya, meskipun belum 100%, ya, belum 100%. Saya punya bukunya, bukunya tuh hilang dari saya. Ya. Saya punya muhaqqaq gitu ya. Jadi sayangnya belum selesai ya. Nah, jadi tahqiq dan belum ada ulama yang melanjutkan tahqiq atau takhrij tersebut sampai sekarang. Saya dengar Syekh Albani mau melanjutkannya pada waktu itu, tapi belum kesampaian, beliau juga sudah wafat. Jadi masih tersisa hampir separuh ke belakang dari Ibnu Jarir Tabari itu yang belum muhaqqaq, belum ditakhrij. Nggak tahu kalau belakangan ya, tahun-tahun belakangan ini saya nggak ikutin ada yang sudah melakukan takhrij, wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.